Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Yusuf Nur Pribadi, mahasiswa PBG Prasahabatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pengalaman belajar saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, khususnya pada topik 1 tentang mengenal peserta didik. Baik, pada topik ini saya mempelajari tentang bagaimana cara untuk mengenal peserta didik yang akan berguna bagi saya dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Tahapan pengenalan tersebut saya pelajari berdasarkan teori-teori belajar yang mendukung, seperti teori belajar behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Selain itu, perkembangan dan karakteristik peserta didik juga perlu dikenali oleh pendidik. Hal ini meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Dengan mengenal aspek-aspek tersebut, akan menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Pemahaman tersebut merubah pola pikir saya sebagai calon pendidik bahwa mengenal peserta didik tidak hanya sebatas menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Artinya, tahap pengenalan dilakukan dengan mengumpulkan banyak informasi terkait cara belajar dan tahap perkembangan setiap peserta didik sebagai individu yang unik. Informasi yang diperoleh tersebut akan membantu saya dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, dan peserta didik juga akan merasakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian hal yang telah terjadi adalah saya mampu untuk melakukan profiling pada peserta didik setelah mengikuti mata kuliah PPDB topik 1, tepatnya pada kelas 8A dan 9E di SMP Negeri 4 Surakarta, tempat saya PPL. Profiling tersebut meliputi profil dari peserta didik itu sendiri. Selain itu, melalui profiling tersebut, saya juga mengetahui kemampuan peserta didik pada ranah kognitif. Setelah mengetahui karakteristik tersebut, pada materi keragaman ras, saya memberikan pemahaman bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali ras. Salah satunya yaitu ras Kaukasoid atau ras utama dari bangsa Arab yang ada di kampung Arab di sekitar Masjid Jami Assegaf, Pasar Kliwon, Solo. Harapannya, dengan pemahaman tersebut, peserta didik yang mayoritas dari kota Solo bisa mengetahui bahwa di kota Solo tidak hanya ada ras Mongoloid Melayu yang merupakan ras utama suku besar di Jawa. Kemudian di kelas 9E, pada materi prinsip persatuan dalam keberagaman antar golongan, saya memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui contoh dari pendukung sepak bola Solo dengan Jogja yang awalnya berseteru kini mulai menjadi satu setelah terjadi insiden di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya memilih kasus tersebut karena mayoritas siswa kelas 9E sangat menyukai sepak bola dan mayoritas peserta didik juga berasal dari kota Solo yang sangat mungkin mendukung Persis Solo. Oleh karena itu, saya memberikan pemahaman tersebut agar peserta didik bisa menjaga keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya dalam aspek antar golongan, karena sangat banyak sekali golongan atau kelompok yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelumnya saya melakukan profiling peserta didik. Profiling tersebut saya ambil dengan menggunakan teknik wawancara, sehingga saya bisa lebih luas untuk mengenali peserta didik. Meskipun hal tersebut cukup memakan waktu yang lama dan narasumber tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian pada artefak pembelajaran elaborasi pemahaman. Artefak tersebut sesuai dengan pada topik 1 yang mengenal peserta didik. Pada artefak tersebut, saya bisa melakukan pengamatan yang sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di topik 1. Pengamatan tersebut meliputi pengamatan terkait proses pembelajaran secara menyeluruh yang berlangsung di kelas.
Berdasarkan pengamatan tersebut, guru telah mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif, di mana guru telah memperhatikan karakteristik peserta didik, baik dari minat maupun pelayanan yang diberikan juga beragam. Meskipun telah mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam, pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan ketika pembelajaran. Jadi ketika saya melakukan pengamatan, masih ditemukan peserta didik yang asik sendiri mengobrol dengan temannya dan tidak memperhatikan guru. Hasil refleksi kali ini terkait pengalaman belajar pada mata kuliah PPDB di topik 1 tentang mengenal peserta didik sangat penting untuk dipahami oleh saya sebagai calon guru profesional. Saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran sebaiknya senantiasa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan secara efektif, serta masing-masing siswa juga mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, saya juga mampu untuk menyusun bagaimana cara melakukan profiling peserta didik. Dengan profiling tersebut, saya mengetahui gambaran kelas yang saya ampu, dan saya harap bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, profiling ini juga dapat membantu pendidik untuk dapat mengelola kelas dengan baik. Sekian refleksi pengalaman belajar saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.